sudah biasa. Anak muda berpusaka baru luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Berpusaka. Jadi di episode kali ini kita masih membahas seputar koleksinya dari Papa, yang sekarang ini ada satu pusaka di depan kami kita berdua. Mungkin bisa dijelaskan ini pusaka yang ini memang kalau dilihat ukurannya ada ini relatif lebih Pendek, kecil dari pusaka keris yang biasanya panjangnya. Ya. Kalau dari warangkanya dulu nih, gaya apa nih? Gayanya unik. Oke, kalau model kayak begini ini namanya warangka sandang walikat. Ya, sandang walikat. Ya. Kan ada 3 jenis kan. Warangka itu yang pertama ladrang, kalau di Solo ladrang, gayaman, nah ini ada sandang walikat. Nah kalau di Jogja ada branggah, gayaman, dan sandang walikat ada juga. Tapi kalau sandang walikat ini ada variasi-variasi yang bebas lah ya. Oke. Kalau ini warangkanya dari kayu cendana Jawa kalau ini, bukan cendana wangi. Kemudian dedernya ini dari gading tua. Ini gading tua. Modelnya adalah ukiran stilasi macan ini. Harimau, kepala harimau. Kayak Doraemon kan? Kayak Doraemon. Nah ini model Cirebonan. Nah, Cirebonan itu memang ada variasi-variasi. Ini variasi rame, titik-titik. Ya, Ini kayaknya dari warangkanya sendiri ada kayak pembatas. Ini memang nggak sengaja apa emang sengaja? Oh ini pembuat ini kan posisinya agak sulit ya, agak melengkung begini. Oh. Nah ini kemungkinan ini sambungan ini. Ini ada sambungan yang ditutup. Ya. Oke, kita lihat kerisnya. Ini salah satu keris unik yang Papa punya ya. Oke. Pendek, kecil. Oke. Nah, Keris lihat. Kalau dari bentuknya ini kayak pedang. Pendek. Emang buat musuh ini. Iya, tapi ini keris. Nah, bedanya apa? Ya, dengan pedang. Kalau pedang yang model kayak begini, itu kayak pedang sudut maru. Sudut maru kan kayak gini juga kan. Yang atasnya ini, yang di sini ada keringannya, sama persis gitu. Yang membedakan adalah ini keris atau pedang adalah kalau keris ini ada gonjonya. Nah, kalau pedang tidak ada gonjo. Itu yang satu. Yang kedua, bentuk pesinya. Kalau pedang itu pesinya itu kan kotak. Terus yang dari atas gini mengecil, ke bawah itu mengecil begini. Bentuknya kotak. Itu semua pedang kayak begitu. Nah, kalau ini bulat. Dari atas ke bawah bulat dan pendek. Gitu. Jadi yang membedakan ini mirip banget kan kayak sudut maru. Yang membedakan adalah itu. Jadi bisa jadi ya kalau bentuknya mirip kayak begini persis tanpa ada gonjo, terus di pesinya itu yang atas ini kotak, terus lebar, terus mengecil ke bawah gini. Ya, nah itu pedang sebenarnya sudut maru. Tadi namanya apa? Oke, kalau nama ini bentuk yang persis dengan model keris ini, apa belum ketemu? Belum ketemu. Jadi ini memang cukup aneh. Nah, memang buku yang Papa punya itu terbatas. Itu mungkin hanya sepertiga dari buku yang ada di keraton kan. Jadi kita belum tahu pastinya. Tapi yang mendekati ini, yang mendekat keris yang modelnya mendekati pedang itu ada 2, yaitu namanya cengkrong sama contrik. Nah, tapi bedanya begini. Bedanya dengan keris ini depannya ini. Ya kan, ini kan gandek nih. Kalau yang cengkrong atau contrik ini tanpa gandek, jadi langsung ini. Gandeknya ada di belakang. Jadi ini kayak wadidan gitu, bentuknya gini. Nah, kalau yang namanya cengkrong itu tanpa greneng. Ya kan? Kalau yang contrik pakai greneng.
Nah ini kan depannya ini kan ada gandek nih, Iya. belakangnya juga gandek. Nah ada satu dapur yang mendekat ini namanya kebo dendeng. Kemudian Kebo dendeng. beda dari cengkrong cengkreng. Kalau kebo dendeng ya memang ricikannya ini ada picetan. Iya. Ada picetan. Kalau yang cengkrong sama cundrik itu tanpa picetan. Nah ini karena ada picetan, Iya. Papa menyebutnya ini lebih dekat dapurnya ke kebo dendeng. Nah ini kan kalau tahun Cina ini kan tahun kerbau besi kalau nggak salah ya kan. Nah ini dapur kebo itu lagi ngetren sekarang ini ya kan, karena tahunnya kalau nah, ini kebo dendeng, artinya kebo dendeng itu apa kan gitu. Iya. Kebo dendeng itu kebo yang keras kepala gitu, pokoknya kalau punya kemauan, punya keinginan yang sangat keras gitu. Ini dia kayak apa namanya tuh ambisius. Iya harus pokoknya pantang menyerah, hajar terus. Kalau punya cita-cita hajar terus, itu kebo dendeng. Nah ada beberapa pemerhati Tosanaji yang menyatakan bahwa kok namanya kebo gitu. Berarti itu mereka menganggap karena itu kebo atau mahesa itu cenderung ke petani, pusaka petani. Tapi itu pendapat orang gitu kan. Kalau Papa punya pendapat berbeda gitu kan. Apa pendapat? Yang namanya kebo itu ya benar kebo, tapi apakah itu untuk petani? Belum tentu, karena apa? Pejabat-pejabat negara pada saat kerajaan-kerajaan Majapahit, ya kan, terus sebelumnya bahkan di Singasari itu kan pakai nama-nama binatang. Gajah Mada, gajah itu binatang. Kebo Anabrang, ya kan. Mahesa Cempaka Mahesa kan kebo juga. Nah tokoh-tokoh di dalam sejarah kerajaan dulu mempunyai nama-nama julukan yang menyerupai hewan gitu loh. Jadi yang namanya kebo, apakah itu untuk pusaka petani? Kok kayaknya nggak nyambung gitu kan? Betul nggak? Belum tentu itu untuk ke para petani, karena apa? Itu dulu namanya loh kok kebo Kanigoro, ya kan banyak lah sekali namanya. Dan itu kerabat keraton semua, ya kan, pejabat-pejabat kerajaan. Mungkin yang ditangkap dari nama kebunya itu pekerja keras, terus apa namanya tidak mudah lelah. Jadi mungkin seperti itu yang dimaksud. Betul. Jadi lebih ke kepribadian orang, Bukan yang ke arah ke petaninya. Bukan. Terlalu. ya kan, ya kan dapur kebo banyak, kebo teki, kebo lajer, ya kan ada ini sifat kebo dan dendeng. bantengnya ya. Betul, saya kira itu. Nah terus Dari ini pamor sekarang. kalau pamornya jelas ini mulut semongko ya, mulut semongkonya agal-agal, tengahnya banyak hitam-hitamnya, menuju kesejahteraan. Berarti ini yang memang pekerja keras untuk menuju kesejahteraan. Pokoknya orang yang punya keinginan yang sangat kuat gitu kan, doanya agar orang yang memiliki keris ini didoakan oleh empu pembuatnya agar mempunyai jiwa yang pantang menyerah untuk meraih kesejahteraan hidup untuk merubah nasib. Betul ya. Dan ini memang agak jarang ya ketemu di kalangan perkerisan kebo dendeng, kebo dendeng lah model kayak begini. Ya. Papa dulu ini dapat keris ini tuh dari mana? Temen apa beli di mana? Oh iya. Jadi ini ada dari seorang kolektor Semarang, terus melalui teman lagi ditawarin Papa, ya kan. Dan memang selama puluhan tahun Papa ini Papa menggemari apa namanya Tosanaji, ngumpulin ini ya baru sekali nih lihat yang dapur kayak begini yang sangat-sangat unik. Nah karena unik lah itu Papa beli. Memang bentuknya sangat sederhana, kayak pedang suduk ya, pedang suduk yang pendek gitu. Tapi ini keris gitu. Makanya ini yang memang Kalau tangguhnya dari keris kebo dendeng ini sendiri gimana? Tangguh perkiraan ya, bisa jadi salah ya, bisa jadi tidak akurat karena hanya perkiraan. Kalau dari model dari apa namanya
Ya karakteristik lah. Karakteristik besinya, terus cacang pamornya ini lebih ke Mataram ini, ke kerajaan Mataram ya. Tapi Mataramnya Mataram awal, Mataram awal Islam, Islam, tapi ini awal. Kemungkinan sih Papa sih lebih cenderung karena melihat materialnya yang cukup pulen, ya kan ini kayak peralihan dari Pajang ke Mataram. Jadi Mataram awal sekitar Senopati. Saya kira itu ya. Oke, cukup sekian episode kali ini. Itu tadi penjelasan Cia secara tidak terlalu singkat juga tidak terlalu panjang tentang salah satu pusaka keris Kebo Dendeng ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih bantu channel ini untuk terus agar bisa lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.